generasi Papua harus menjadi orang yang betul-betul mencintai pengetahuan. Betul-betul mendapat pendidikan yang betul, bukan hanya kejar gelar untuk jabatan atau pikir, tidak boleh. Beli-beli ijazah tidak boleh. Generasi muda Papua harus menjadi generasi yang mencintai pengetahuan, dan generasi muda Papua bisa mencari tahu pengetahuan masa lalunya. Inilah sebagian dari harapan didirikannya Lembaga Penelitian Melanesia yang di-launching pada 12 Januari 2022 lalu di Taman Udepoya Park, Jayapura. Kegiatan launching Lembaga Penelitian Melanesia ini digagas oleh Ian Okago, Domingus Pigai, Federica Korait, dan dihadiri oleh beberapa tokoh intelektual Papua serta beberapa tokoh agama seperti Pendeta Beni Kiai, Pendeta Pilkar Erari, SP Morin, Dorman Wandikbo, Pendeta Yemi Makrey, Pastor John Buinei, dan para tamu undangan lainnya. Kegiatan launching Lembaga Penelitian Melanesia ini pun bertepatan dengan pengucapan syukur Pendeta Beni Kiai yang lahir 67 tahun lalu di sebuah kampung yang bernama Onago. Acara yang penuh dengan kesederhanaan ini diawali dengan ibadah singkat yang dibawakan oleh Pastor Bernardus Profitkos Baru OSA. Dalam khotbahnya yang diambil dari Injil Yohanes, pastor mengatakan seperti Yohanes Pembaptis yang memiliki prinsip hidup yang radikal, seluruh hidupnya diabadikan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Demikian juga Bapa Pendeta Beni Kiai yang mempunyai kemiripan cerita dengan Yohanes Pembaptis, di mana Pendeta Beni Kiai mengabdikan seluruh hidupnya dan pikiran, bahkan emosi serta perasaan dipersiapkan untuk orang Papua. Untuk meyakinkan orang Papua, untuk bersuara tentang masa depan orang Papua, untuk memberikan arah dan petunjuk kepada generasi-generasi masa depan orang Papua, bangsa Melanesia di tanah Papua. Yohanes yang tentunya memiliki prinsip hidup yang begitu radikal, hidup eremit atau hidup dalam bertapa yang radikal, yang rigid. Seluruh hidupnya diabadikan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Seluruh hidupnya bahkan tidak pikir tentang apapun. Yang dia pikirkan hanyalah mempersiapkan kedatangan Yesus. Saya kira dari cerita perjumpaan banyak orang yang mengenal Bapak Beni, saya secara khusus pasti juga bahwa ada kemiripan bahwa Pak Beni menyiapkan diri, seluruh hidup dan pikiran, bahkan emosi dan perasaannya juga diperuntukkan untuk generasi bangsa Papua ini. Figur Bapak Beni bukan sekedar karena dia seorang intelektual saja, tapi adalah seorang hamba Tuhan. Bukan kebetulan, tapi Tuhan memilihnya sebagai seorang pendeta, seorang nabi, sekaligus adalah seorang intelektual. Nah, ini adalah rahmat panggilan yang diberikan Tuhan kepada Bapak Pendeta Dr. Beni Kiai untuk kita di tanah Papua ini, untuk masa yang sudah lalu, masa kini dan akan datang. Seperti Yohanes Pembaptis yang berani mewartakan pertobatan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi, dengan menunjukkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Tuhan. Kiranya Bapak Beni juga melalui baik dalam dialog-dialognya, melalui media
nasional maupun internasional, melalui tulisan-tulisan, Bapak Beni juga menyampaikan pikiran-pikirannya yang berani, yang prinsipil, yang inovatif, dan mengandung kebenaran-kebenaran absolut tentang siapa itu manusia, dan siapa manusia Papua, siapa manusia Melanesia yang hitam kulit rambut keriting. Karena diskusi-diskursus tentang manusia banyak perspektif. Tapi Pak Beni karena adalah seorang hamba Tuhan, maka suara kenabiannya adalah kemanusiaan ilahi, Kristus yang terpatri di dalam diri manusia Papua. Sebagaimana Yohanes Pembaptis yang begitu sederhana juga, tampil apa adanya, tidak cari popularitas dan pujian. Saya kira Pak Beni memiliki figur itu. Sederhana apa adanya, polos, tampil, memukau dengan kita. Menyampaikan apa yang lurus tanpa neko-neko. Tanpa menyembunyikan pikiran-pikiran lain. Yang dipikirkan, yang disampaikan adalah jujur dan benar apa adanya tentang situasi pergumulan kita orang Papua. Pada acara tersebut, para tokoh intelektual Papua yang juga sahabat dekat dari Pendeta Beni Kiai, masing-masing memberikan pesan dan kesan yang sangat luar biasa tentang siapa dan bagaimana sosok seorang Pendeta Beni Kiai. Pendeta Bill Carl Elrari yang dalam kesempatan tersebut selain menyampaikan pesan dan kesan terhadap sosok Beni Kiai, dirinya juga memberikan hadiah yang sangat unik di hari jadi Pendeta Beni Kiai yang ke-67 tahun, yaitu sebuah pohon mangga arum manis serta 2 jenis buah yang ada di Papua, yaitu matua dan jambu air. Menurut Pendeta Bill Carl Elrari, seperti tradisi orang Yahudi, di mana jika ada orang yang lahir maka harus menanam pohon. Begitu pula jika ada orang yang meninggal, maka mereka harus menanam pohon. Di semua event, penting harus menanam pohon. Saya ambil hadiah, saya bawa hadiah untuk Pak Beni. 2 jenis buah yang bertumbuh di Papua dan sebuah pohon mangga harum manis. Kenapa saya pilih ini sebagai hadiah? Karena sesuai tradisi Yahudi, kalau orang lahir kita tanam pohon. Kalau orang mati, kita juga harus tanam pohon. Dalam semua event yang penting kita harus tanam pohon. Dan karena itu, saya undang staf saya, teman saya, mitra saya, Peter Wamea, untuk ke depan angkat poni dan undang Pak Dominic Beni ke depan untuk diberikan sebuah pohon mangga harum manis untuk tanam di rumah. Dan kalau sudah berbuah, jangan lupa kami ya. Pertemuan kita sore ini begitu sangat romantis. Kenapa? Kita baru selesai perayaan Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru masih tetap berlangsung. Tapi ada mujizat di hari Natal. Apa itu? Maria melahirkan Yesus tanpa hubungan sebagai suami istri antara Maria dengan Yusuf. Tapi ada ibu lain, Elizabeth. Dia mandul, tapi dia melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, ini 2 mujizat yang selalu saya katakan bahwa kita harus ingat setiap kali kita merayakan Natal bahwa ada 2 perempuan yang Tuhan pilih. Satu untuk membuka jalan dan satu untuk menjadi jalan masuk surga. Karena itu Domine, Anda sangat berbahagia di hari ini kita bisa bertemu untuk memperingati
saat-saat di mana Beni dilahirkan oleh seorang ibu dan bapak di suku Me. Demikian pula Bapak SP Morin yang juga memberikan pesan bagi para generasi muda Papua yang pada kesempatan itu turut hadir dalam acara launching Lembaga Penelitian Melanesia. Dirinya mengatakan, sebagai anak muda Papua, kita harus dapat menggunakan waktu dengan bijaksana. Dengan kekayaan yang dimiliki anak muda, bukan uang, namun waktu dan kesempatan. Mereka kaya karena mereka punya kesempatan, waktu, dan masa depan. Itulah kekayaan. Mereka juga punya kesempatan untuk belajar dari generasi kami yang sedang fading out, fading away. Generasi kami yang sedang memudar. Anak-anak muda bisa belajar tentang kekurangan-kekurangan kami untuk tidak mengulanginya. Anak-anak muda bisa belajar untuk menata hidupnya dengan lebih baik. Mungkin kalau ada yang sekarang 20 tahun, katakanlah dia akan hidup di 80 tahun. Dia punya waktu 60 tahun lagi untuk menata hidupnya ke depan. 60 tahun itu kesempatan yang panjang. Gunakanlah itu, belajarlah dari kekurangan generasi kami, sehingga Anda akan memperbaiki hidupmu ke depan. Ini saja yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini, khusus untuk generasi muda. Jadi Anda jangan sia-siakan hidupmu. Jangan lari kepada minuman keras. Jangan hal-hal yang tidak perlu. Karena Anda adalah harapan dari suatu bangsa untuk masa depan. Anda diperlukan. Jangan sampai Anda mengecewakan masa depan dari seluruh rakyat kita. Sementara itu, penggagas kegiatan yang juga sekaligus tuan rumah, Yan Ukago, menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya dengan adanya kegiatan yang dapat mengumpulkan para tokoh intelektual Papua pada acara launching Lembaga Penelitian Melanesia yang bertepatan dengan ulang tahun dari Pendeta Beni Giai. Yang menyampaikan alasannya mengapa menggagas kegiatan tersebut, yakni agar semua berkesempatan untuk mendengar pikiran-pikiran ke depan. Generasi boleh saja berganti, namun peradaban tidak dapat terganti oleh umur manusia sekalipun. Sampaikan untuk kita generasi muda, ini orang tua kita yang tadi berdiri, generasi akan berganti. Kalau saja sekiranya otak manusia itu bisa dicangkok, mungkin Pak Beni apa segala macam, atau Nelson Mandela, Desmond Tutu dan segala macam kita bisa cangkokkan, tapi tidak bisa. Jadi ini kesempatan kita bertemu. Kenapa Ibu Rika, Minggu Spigai, kami gagas ini? Disinilah momen kita mendengar. Kita generasi mendengar apa pikiran ke depan. Pikiran seseorang bisa tinggalkan dalam sebuah tulisan. Kita baca, yang sempat baca. Tapi dengan cara berbicara begini, pesan-pesan yang kita harus teruskan. Itulah kita berjumpa di sini. Pak SP Morin tadi sudah bicara, Pater sudah bicara, bagaimana Pak Beni mempersiapkan pemikiran ke depan. Ya, kita, menurut saya, pendidikan Papua ini sedang hancur. Pak Beni, dia bersekolah saat pendidikan Belanda itu masih bagus, pendidikan dasarnya bagus. Pak SP Morin di Biak, Pak Pil Erari, Pak Dorman, misionaris masih ada. Pendidikan dasar bagus, sekarang hasil ada. Waktu saya ini diwajar oleh guru-guru yang hasil didikan dari Belanda. Walaupun Indonesia mengajar tapi masih bagus. Kita bisa ada. Tapi tahun 90-an ke sini, 90, 2000-an, itu kita sudah kehilangan generasi. Kita akan tahu nanti setelah 2025 sampai 2040 kita kehilangan generasi. Jadi kita harus memperbaiki, meletakkan fondasi yang baik. Pendidikan dasar yang baik sudah oke, barulah kita bisa mendapatkan sumber daya manusia. Kita tidak bisa lawan dunia ini, kita tidak bisa hadapi dunia ini dengan cara lain selain dengan pendidikan.
Di akhir acara sebagai tokoh intelektual Papua yang juga tokoh agama, Beni Giai pun meluncing lembaga penelitian Melanesia serta menyampaikan pesannya kepada para generasi muda agar dapat keluar dari diri sendiri, bergaul dengan teman yang dapat memperkaya pengetahuan kita bersama. Mari keluar dari dirimu sendiri, dari penjaramu sendiri, dari ini bergaul dengan teman-teman ini sangat kaya, luar biasa betul. Semoga ya dengan inisiatif dari, kalau saya merekomendasikan, memang saya tadinya pikir itu kalau kita punya Dewan Gereja Papua bagus, saya bermimpi itu dia menjadi rumah bersama. Karena kita mesti mengerti, berapapun kau punya gereja, kita sudah dipecah-pecah. Minta maaf. Kita sudah dipecah-pecah. Minta maaf. Kita mesti bangun rumah bersama. Harus. Yo, sudah jam toh, sudah 10 menit lewat kah? Yo, jadi selamat berjuang, selamat tolong wujudkan Melanesian Institute. Selamat mewujudkan gereja yang menjadi rumah bersama orang Papua yang sedang hancur-hancuran 50 tahun terakhir ini. Tuhan berkati kita semua. Dan selamat untuk saya sendiri, kah? Ya, maksudnya saya ucapkan selamat. Saya lupa lagi. Tadi kasih saya pohon itu, pohon mangga itu. Saya ingat Martinus Magai, saya punya pendeta di Puncak. Orang itu, dia jaga tanah kami ke depan. Dia selalu kalau turun ke pantai, dia pergi cari bibit keladi di mana-mana. Baru dia bawa naik, pergi tanam di kampung. Orang tahu adat, tahu diri. Martinus Magai, pendeta kasihan dia meninggal dunia. Puncak peringatan dilakukan pemotongan tumpeng yang terbuat dari pangan lokal, yaitu tumpeng keladi tumbuk yang terbuat dari umbi-umbian yang dihaluskan. Potongan-potongan keladi dibagikan kepada sebagian anak muda Papua dan beberapa rekan dari pendeta Beni Giai. Seluruh tamu undangan akhirnya menikmati makanan khas Papua. Di penghujung acara, seluruh tamu undangan dihibur dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Konak Akustik, di mana lagu-lagu yang dibawakan grup musik Konak Akustik merupakan lagu-lagu dari grup Mambesak yang terkenal di Papua pada era 80-an, serta pembacaan puisi yang dibawakan oleh Esther Halung, yang dibaca dari kumpulan puisinya, Nyanyian Sunyi, yang ditulisnya sendiri. Sukses Lembaga Penelitian Melanesia dan Dirgahayu Beni Giai ke-67 tahun.